Dalam episode Jagor kali ini, narasumber kami ingin berbagi kisah tentang kejadian mistis yang telah terjadi di tokonya. Dimulai dari digangguin hantu, kesurupan, hingga berkata tidak sopan di lokasi tersebut. Kira-kira apa yang telah terjadi dengan tokonya? Apakah dia tetap masih kerja di toko tersebut atau tidak? And guys, welcome to Jagor. Selamat datang kembali di Jagor. Hari ini gue kedatangan tamu spesial yang memiliki pengalaman horor di tokonya dari beberapa tahun yang lalu dan banyak kejadian-kejadian mistis di sana. Langsung aja saya kenalkan. Ya, gua pemilik toko Nine Skin di Roxy Square. Gua kurang lebih di situ dari sekitar tahun 2005 akhir ya, 2006 awal lah gua udah start di situ ya. Di semenjak gua di situ sampai sekarang ya emang banyak kejadian-kejadian yang mistis-mistis gitu lah ya. Cuman ya karena gua udah terbiasa jadi ya gua santai-santai aja sih gitu. Boleh diceritain nggak sejarahnya tentang Roxy ini, sebelumnya apa, gedung apa gitu? Roxy Square itu sebelum menjadi Roxy Square itu namanya Topaz. Topaz itu kayak ya entah Dep Store, mungkin mall zaman dulu kuno gitu. Nah, sejarahnya katanya pas tahun 97-98 orang bilang katanya zaman kerusuhan itu kan sempat dibakar kan Topaz. Nah, yang gue dengar juga yang pas lagi ngejarah di Topaznya itu ada yang ngejarah di dalam, tapi ada yang mau ngejarah dari luar. Yang ngejarah dari dalam itu dibakar dari yang ngejarah dari luar. Nah, akhirnya kan itu udah hancur. Dengar-dengar banyak orang yang meninggal karena dibakar dari luar kan. Ya mungkin karena banyak yang meninggal di dalam gedung itu ya jadi banyak arwah-arwah yang ya mungkin penasaran apa gimana. Cuman ya jadi kalau misalnya selama gue di situ ada beberapa karyawan yang tokonya diletaknya di bawah toko gue itu pernah kesurupan gitu. Apakah letak toko yang di bawah toko lu itu yang kesurupan itu tempat yang dibakar juga? Bagian yang pernah dibakar juga nggak? Nggak, jadi kan Topaz itu kan udah dibakar terus udah dirubuhin. Dirubuhin. Dibangun ulang ya? Dibangun ulang. Tapi selama gua di situ, gue juga nggak tahu kenapa ya toko yang di bawah gue itu nanti di lantai UG itu, itu kayak banyak ada. Tapi itu sih kurang lebih ceritanya sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu lah itu banyak kesurupan. Nah akhirnya gara-gara kayak gitu, yang di lantai UG itu, yang di bawah yang dekat WC itu, yang sering kejadian itu udah nggak ada yang nempatin lagi gitu. Karena banyak hal itu yang terjadi ya di Iya. situ ya. Jadi pas ketika Jovi di situ pernah nggak ada salah satu karyawan atau temen yang kesurupan? Temen gua orang-orang situ juga, karyawan toko situ juga. Ada yang pernah ngeliat kuntilanak, pernah. Terus ada yang pernah ngeliat gendut masuk ke toko gua malah. Genderuwo? Iya, gendut. Masuk ke toko? Masuk ke toko gua. Dulu toko gua kan, gua Nine Skin nih. Dulu toko gua dulu di sini nih. Cuman kan karena dulu rencananya mau dipakai sama Sinarmas, jadi akhirnya gue pindah. Cuman dulu di sini nih emang banyak cerita horor ya, tinggi gede gitu. Lu lihat juga? Gue sih kalau gue kan pulang kadang-kadang gue suka malam. Gue suka ngeliat kayak binatang warna putih gitu jalan cepat gitu. Karena kan kalau gue pulang kan parkir di P5 kan, di lantai 5. Jadi liftnya udah mati, mau nggak mau gue lewat tangga tuh. Nah tapi dulu tuh posisi itu food court itu udah pindahnya udah sekali, 2 kali, udah pindah 3 kali sampai sekarang. Food courtnya udah Iya. pindah 3 kali? Nah dulu food court yang pertama kali itu yang di lantai atas juga lumayan serem tuh, tapi sekarang udah jadi perkantoran kan. Nah kadang-kadang suka gue ngeliat yang aneh-aneh juga di situ tuh. Kalau gue pulang lagi lembur, pulang jam 11, jam setengah 12 malam gitu kan udah gelap banget tuh. Udah nggak ada yang jaga, udah satpam juga tinggal jaga yang di parkiran doang kan. Nah yaudah pas kalau lagi naik tangga jalan kan mati tuh, naik 2-3 tangga kan. Ya ada suka yang lewat kayak semacam entah binatang apa, pokoknya putih cepot aja gitu. Nah kalau yang gue pernah ngeliat, gue itu doang. Cuman kalau dari cerita-cerita temen gue banyak yang aneh-aneh sih. Jadi kan akhirnya kan food court yang di lantai 3 itu
pindah ke lantai 1 kan. Nah, di semenjak di lantai 1 itu temen gue ada yang pernah nggak ngeliat Gurunduo itu ceritanya jadi gini, dia kan orang food court. Dia orang food court, dia kan suka ada pesanan dari rumah sakit Sumber Waras kan. Ya, dia bikin makanan banyak begitu kan, dia bikin makanan banyak. Jadi dia kan mesti nganter makanan itu pagi, jadi dia kerja di dalam food courtnya itu kan. Nah, karena dia udah kecapean gitu, dia udah nggak bisa pulang lagi. Mau nggak mau dia tidur di food court itu. Nah, nginep ya? Iya. Nah, kan posisi toko gua tuh sama meja food court itu berdekatan. Dia tidur kayak dekat meja food court gitu. Ya posisi katanya udah sekitar jam 3, jam 4 gitu. Jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi. Ya, gelap emang. Ya food courtnya ini. Udah ditutup, udah di blok ini, udah jadi kantornya. Udah jadi kantor perkantoran ini udah gitu. Kan kalau malam udah listrik udah mati kan. Yang listrik yang ada cuma listrik yang di food courtnya doang. Food court kan terbatas. Dia buat masak, buat AC juga mati semuanya? Ya, AC semua mati. Oke. Nah, dia lagi tidur, tiba-tiba dia udah ngeliat Gurunduo gede banget masuk tiba-tiba. Hilang toko gue tinggi gede gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua itu temen gue yang orang food court juga. Posisi juga sama, dia juga dapat pesanan makanan. Kalau orang food court biasanya tuh kalau dapat kerjaan makanan, pesanan buat besok dia lembur, even dia nginep atau dia ya pulang malam. Tapi kalau malas rata-rata kayak kan nginep. Nah, lagi itu kan namanya kalau dapat pesanan banyak itu kan dia kan kerja bakti lah gitu, maksudnya kerja sama lah sama teman-temannya gitu kan. Nah, yang satu itu katanya lagi ngambil packing di bawah. Yang satu lagi lagi nggak tahu lah apa. Nah, dia pikir yang teman ceweknya ini nih sesama karyawan ada di situ juga. Dia minta tolong sama itu sama orangnya kan. Gue lupa namanya si Sari atau siapa gitu ya. Dia posisinya dia ini di sini, ini di sini. Di sini tuh yang toilet itu ya? Bukan. Dia yang ini pintu masuk food court. Oh, pintu masuk food court khusus karyawan. Kan food court satu blok panjang begini kan. Oke, itu pintu khusus yang karyawan. Iya, dia masuknya di sini nih, ada pintunya di sini nih. Oke. Nah, bloknya dia tuh, food courtnya dia, kantin dia di sini nih. Nah, dia minta dipanggilin panci atau apa gitu kan. Nah, emang kebetulan tuh yang karyawan itu sama-sama kebetulan emang lagi hari itu pakai baju putih. Dipikir kan itu namanya si Sari itu mungkin kan dipanggil. Tolong ambilin gua ini dong, tali rafia atau apalah gitu kan. Itu keadaan malam ya? Keadaan malam, udah kurang lebih sekitar jam 12. Oh, oke. Terus? Tapi diam aja. Terus temen gue itu sempat kayak, lu denger gak sih gue panggil gitu kan? Marah, kesel? Iya, dia kesel kan. Terus emang kan dia rada-rada nunduk begitu. Pas dia bangun, dia ngeliat temen gue, ngeliat, anjing, kakinya ngambang, deket. Terus dia ngeliat mukanya kayak kuntilanak serem gitu kan. Ngibrit langsung temen gue. Tapi temen lu sendirian waktu itu? Temen gue sendirian, udah. Akhirnya temen gue udah gak mau kerja lagi di situ. Keluar gara-gara ngeliat itu? Akhirnya ya pokoknya dia bilang sama bosnya kan katanya punya usaha handphone sama punya usaha food court kan. Dia gak mau kerja di situ lagi. Setelah dia ngeliat cewek ini? Iya. Yang dikira Sari tadi kan? Iya, benar. Wah gila, berarti dia lihat itu exactly di depan dia berarti? Exactly, itu di depan dia. Dia ngibrit itu dia banyak cerita ke orang-orang situ. Iya, banyak cerita banyak orang-orang situ. Dan dia lihat mukanya jelas? Dia ngeliat mukanya jelas, makanya dia ngibrit sampai dia ngibrit gitu. Wih, gila serem juga ya ternyata. Iya. Di situ. Ya. Terus yang tadi Sari itu gimana akhirnya? Yang itu besokannya dia ditanya, lu tuh di mana sih? Ya, gue tuh lagi di bawah, lagi ngambilin packing di mana gitu. Dibilang, gue nggak ada di situ. Wah anjing, katanya kemarin gue liat kuntilanak dong katanya. Terekam di CCTV nggak? Ada kalau itu kan karena kan itu kan privacy kantin kan. Jadi gue rasa mungkin kalau kerekam juga mungkin temen gue tuh berlaku aneh kali pas lagi ngeliat itu. Mungkin yang kuntilanak mungkin nggak terekam kali mungkin gitu. Cuman dia ngeliat, dia ngibrit langsung gitu. Karena dia lihat langsung gitu. CCTV-nya nggak dikasih lihat ya? Gitu. Apa ada kejadian lain selain itu?
Kejadian lain ada pernah. Jadi ceritanya gua itu apa namanya? Lagi teman-teman gua lagi datang ke toko gua malam-malam gitu kan. Nah, gue ceritain tentang kejadian yang gue bilang nih di tempat gue nih angker, lu orang jangan rese, Jangan aneh-aneh gitu ya. jangan aneh-aneh, gue bilang gitu. Nah, tapi dia orang kan pada kayak belagu gitu. Nggak peduli lah ya. Nggak peduli. Ini posisinya pas toko gue emang masih di atas, sebelum jadi kantor itu kan. Nah, itu temen gue sengaja nantangin tuh, dia duduk di depan yang gue bilang lokasi ada kuntilanak itu kan. Di depan kantinnya itu kan. Nah, samping kantin itu ada wastafel, tempat cuci tangan kan. Tempat cuci tangan kan. Nah, ya udah temen gua kletek-kletek mana dia nantangin gitu kan. Nah, ya udah itu kan kayak temen gua bilang nggak ada, lu ngibul gitu kan. Ya. Kurang lebih kisaran 15 menit temen gua yang di tengah bilang, ngapain sih itu cuci tangan mulu? Hah? Ulang-ulang cuci tangan? Iya, ngapain sih? Iya. Yang nantangin. Yang nantangin. Iya, namanya si Joni lah itulah. Gua samarkan lah namanya. Samarkan. Gua bilang terus teman gua yang satu lagi bilang, Jon, lu ngapain sih cuci tangan lama banget? Nah, taunya si Joninya itu ada di samping deket teman gua, cuman kan karena duduk di meja-meja food court gitu kan. Jadi nggak kelihatan. Lah, ini orang di sini. Terus cuci tangan siapa? Dilihat nggak ada orang. Jadi kerannya jalan sendiri gitu. Kerannya bisa jalan sendiri gitu. Akhirnya keluar. Akhirnya temen gue pada takut, kabur juga akhirnya temen gue. Itu yang gara-gara mereka nantangin ya? Gara-gara mereka nantangin. Ya mereka nggak percaya katanya gitu-gituan gitu. Jadi keran itu sendiri nyala sendiri tapi nggak ada orang? Iya, suaranya kedengeran sampai ke toko gue. Kan kadang-kadang kerannya kenceng kan gitu. Tapi nggak ada yang cuci tangan posisi di situ gitu. Terus akhirnya gimana temen lo setelah kejadian itu? Dia digangguin nggak sampai rumah digangguin nggak atau? Masih akhirnya mereka ya percaya. Jadi mulai nggak percaya, jadi percaya sih. Ya kayak gitu sih. Diikutin nggak sampai rumah dia? Gua nggak tanya lagi sih. Sama satpam juga kalau dengar dari cerita orang-orang situ juga, satpam juga pernah ada yang katanya pas lagi jaga malam tiba-tiba pas buka lift ada yang ngasih kepala. Satpamnya juga mengibrit itu juga. Gitu. Kepala boneka kali? Enggak. Kayak kepala kuntilanak potong dikasih gitu. Kabur itu takut satpamnya langsung. Satpamnya yang dikasih tiba-tiba gitu, bukan satpam yang bawa? Bukan. Jadi ada yang buka lift. Begitu buka lift ada orang ngasih kepala. Takut lah langsung ngibrit dia. Gila. Berarti di sana itu banyak banget ini ya hal-hal mistis yang sering terjadi. Tapi ketika lu udah pindah toko yang di bawah di UG, itu apakah masih ada kejadian seperti itu? Semenjak gua tinggal di UG, gua udah nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian itu sih. Karena di UG itu kan posisi depan toko gua tuh terang. Jadi ada cahaya matahari masuk lebih terang gitu, nggak gelap gitu kan. Kalau di atas kan cahaya matahari cuma dari ujung doang, jadi nggak tembus sampai ke toko gua. Semenjak itu sih udah nggak. Pokoknya semenjak di lantai 1 udah di food courtnya udah dirubuhin, udah dipindah ke paling bawah sekarang, sama yang di apa namanya, udah dijadiin beberapa perkantoran. Ya gue sih udah nggak pernah ke lantai 1 lagi. Ya teman masih ada di lantai 1, cuman posisi sih aman-aman. Itu mungkin kejadiannya emang udah lama sih, 7-8 tahun. Lupa ingat lah, segituan lah. Jadi sebenarnya hal-hal mistis ini terjadi di daerah food court tersebut ya? Food court sama di bawah food court. Nah. Food court sama di bawah food Iya. court. Tapi sekarang udah nggak pernah ada apa-apa? Sekarang gue udah jarang ngecek lagi sih. Gue udah jarang. Males juga sih gue berurusan kayak gitu-gitu sih. Jadi memang sumbernya mungkin di situ kali ya? Di food Ya court mungkin. Ya sama dulu kalau yang gue bilang itu, yang food court lantai 3 itu tuh. Kalau tiap kali pulang malam kadang-kadang entah kenapa kalau gelap banget gue suka merinding. Ya gue nggak tahu, kadang gue merinding kadang enggak. Sugesti gitu. Ya. Sugesti gitu ya. Emang gelap banget sih, karena gelap banget gitu ya. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak kesurupan? Gue nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuman lihat doang yang pernah? Oh iya, orang bawah itu gue ngeliat kesurupan sampai dibawa ke kamar mandi kayak gitu. Terus gue tanya orang, kenapa sih itu dia kesurupan? Cuman yang gue curiga itu kesurupannya
Gak sekali, beberapa kali dengan karyawan yang berbeda-beda gitu. Cuman di daerah situ, akhirnya tuh toko situ gue lihat udah jarang buka lagi gitu sih. Setelah kejadian itu. Oh gitu. Tapi lu sendiri pernah nggak lihat hantu? Wah, posisi enggak sih. Lu nggak pernah lihat? Ya, yang itu gue bilang cahaya-cahaya putih gitulah gitu. Sama yang lewat itu ya? Iya. Dan lu yakin itu hantu? Ya yakin sih itu hantu. Yakin. Ya. Tapi menurut lu kalau misalnya nih ada ruangan, ya kan ruangan gelap sama yang ada cahaya, emang ada perbedaannya. Kalau ada cahaya lebih nggak ada setan, kalau ada gelap itu lebih ada menarik setan datang. Menurut lu gimana? Menurut gua emang kalau misalnya gelap itu lebih cenderung kita otomatis kan kita sendiri mungkin lebih takut kan karena gelap kan. Ya mungkin setan tuh mungkin lebih berani nampakin dirinya gitu. Kalau cahaya berarti setan nggak akan pernah datang. Ya nggak tahu juga sih, gua belum pernah coba ya. Tapi karena mungkin udah didoktrinnya kalau gelap ada hal-hal aneh yang nggak makanya sugesti kita menjadi ke-trigger gitu kan. Iya, yang penting kita nggak saling mengganggu lah gitu. Dia punya alamnya mereka sendiri, kita juga punya alam mereka sendiri. Jangan nantangin juga gitu. Berarti lu percaya ada hantu di dunia hantu pasti ada dong ya. Percaya. Tuhan aja bilang kan setan tuh masih ada hantunya. Gitu. Terus selain kejadian-kejadian seperti ini, ada nggak kayak sesuatu yang kayak buat lu jadi kayak wah, gua kayaknya fungsinya nggak bagus nih kerja di sini kayaknya. Atau apa? Pernah nggak sih tersirat dari otak lu? Ya sih kalau gua sih nganggepnya ya itu kayak gimana ya? Ya namanya kalau kita mau kerja di mana aja yang hal-hal gitu juga di negara mana aja juga pasti ada-ada aja ya. Cuman ya kadang kayak gitu hal-hal gitu yang bikin kita kuat jadinya gitu. Jadi mending kita bertahan aja lah gitu. Jadi lu nggak peduli ya? Iya, Gitu. yang penting kan usaha kita lancar gitu kan. Nah, gitu. Tapi pernah nggak terpikirkan dari lu? Jawab kayak, wah ini kayaknya nggak bagus nih feng shui-nya di sini nih, karena banyak misis-misis yang terjadi. Pernah nggak sih? Enggak sih, kayak malah gua ngerasa mungkin hoki gua bagus di situ. Oh, malah lu kebalikannya. Iya, gua malah hoki gua Dan rasa buktinya iya dong, sampai sekarang masih ada. ya puji Tuhan kan lumayan, gua masih bisa jalan terus aja usaha gua gitu. Ada tips nggak mungkin sama penonton kalau misalnya main ke toko lu untuk gimana supaya sopan atau apa? Oh, kalau sekarang sih aman-aman aja kalau mau datang ke toko gua. Gua kan posisi kan jualan aksesoris handphone, jualan skin handphone, anti gores yang buat layar, gua lengkap buat laptop, buat handphone semuanya gua bisa gitu. Oh iya, gua kan sempat ke Roxy kemarin, sempat lihat kan. Kenapa kok banyak toko-toko yang tutup? Oh, kalau itu mungkin awal-awal buka tuh Roxy Square sekitar tahun 2004 itu overall toko hampir buka semua, rame mungkin ya. Ya mungkin gua rasa karena satu faktor sepinya pengunjung, terus banyakan orang juga udah dagang online. Terus kalah sama Roxy Mas kayaknya dia punya pilar usaha handphone tuh kuat. Jadi orang image kalau misalnya handphone Roxy Mas gitu. Ya bisa juga faktor itu gitu. Bukan karena faktor mistis ini kan? Bukan, ya kalau faktor mistis mungkin gua rasa dikit banget sih ya. Mungkin karena yang di lantai yang ada yang karyawan ada kesurupan itu gua udah di deretan itu gua lihat jarang yang ada yang buka lagi sih gitu. Oh, udah nggak ada yang buka lagi karena itu. Deretan situ, cuman yang udah kira-kira udah menjauh kira-kira sekitar 10 meter dari daerah situ sih ada yang buka, 1-2 ada gitu. Tapi dari situ orang takut Ya, dan cuman sekarang sih posisi yang buka daerah situ aman-aman aja sih. Iya. Minum dulu bro, silakan minum. Oke guys, thank you udah menonton episode Joker kali ini. Jika kalian ada masukan atau ingin konten bareng saya, ceritain tentang pengalaman horor kalian, boleh langsung email di bawah ini. Dan juga thank you banget hari ini udah bercerita tentang pengalaman horornya. Feel free to like, comment, and subscribe. Kami percaya kematian, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi setelah mati.